Merdeka! Masih di suasana kemerdekaan bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan, 76 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kita. Dan biarlah kita tetap terus berdoa untuk bangsa ini sehingga kemerdekaan yang sesungguhnya boleh menjadi bagian setiap rakyat Indonesia. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 36 firman Allah berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Semua manusia menghendaki adanya kemerdekaan, dalam arti memiliki kebebasan untuk hidup, untuk berusaha, untuk bekerja, belajar, melakukan semua aktivitas dan kegiatan sehari-hari tanpa merasa tertekan, teraniaya, terikat, dan bebas dari ketakutan. Kemerdekaan secara jasmani seharusnya disertai dengan kemerdekaan secara rohani yang diwarnai dengan adanya kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan. Para pahlawan telah mengorbankan nyawa mereka sampai titik darah yang penghabisan untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Kristus pun telah mengorbankan nyawanya, menderita dan mati di atas kayu salib, agar kita mengalami kemerdekaan yang sejati dan yang sempurna, jasmani maupun rohani. Pagi hari ini kita akan melihat hal apa saja yang dimerdekakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita merdeka dari penghukuman. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata, demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur. Oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, melainkan kita menjadi hamba kebenaran dan kita sudah dibebaskan dari kebinasaan kekal. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita merdeka dari pembodohan iblis. Kalau kita belajar sejarah bangsa kita, penjajah selalu berusaha untuk melakukan pembodohan. Upaya pembodohan itu merupakan ciri khas setiap penjajah dan inilah yang selalu iblis perbuat agar kita tidak mengerti kebenaran. Sehingga kita dengan mudah dapat disesatkan dan terikat. Iblis berusaha memasukkan dalam pikiran banyak orang untuk melegalkan suatu perbuatan dosa. Misalnya dengan perkataan seperti ini, kita kan masih manusia, kita bukan malaikat. Atau gak apa-apa berbohong untuk kebaikan. Itu kan dosa putih. Dosa tetap adalah dosa. Atau iblis juga berusaha menanamkan dalam pikiran banyak orang yang mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak mempunyai pengharapan. Padahal kebenarannya kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Jika kita mengerti kebenaran, Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu adalah firman Tuhan dan pendengaran akan firman Tuhan akan membangkitkan iman kita untuk dapat meraih mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, kita merdeka dari rasa takut. Sejak wabah virus corona menyebar ke seluruh dunia, kita tidak dapat beraktivitas sebebas biasanya. Banyak orang juga dikuasai perasaan tidak berdaya, rasa takut, panik, dan cemas menyelimuti keseharian kita. Setiap detik, informasi mengenai virus corona memenuhi dinding media sosial kita. Takut terinfeksi, khawatir dengan dampak yang ditimbulkan, kesulitan hidup semakin bertambah, membuat kita seperti kehilangan kemerdekaan baik secara fisik maupun secara mental. Tetapi kabar baiknya, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Puji Tuhan, kita hidup tanpa rasa takut karena kita tahu bahwa Allah ada bersama kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah melibatkan dirinya secara langsung, diminta ataupun tidak diminta. Dia turut terlibat secara aktif dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Allah bekerja selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, kita tidak perlu takut lagi akan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kesadaran bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menjadi motivasi kuat bagi kita untuk hidup merdeka tanpa rasa takut. Puji Tuhan. Hal yang keempat, kita merdeka dari semua penjajah atau semua musuh. Karena apa? Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39, kita bisa mengetahui ketika Allah ada di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Semua musuh kehidupan kita, apapun bentuknya, tidak ada yang sanggup melawan atau mengalahkan kita. Entah itu sakit penyakit, penderitaan, kesesakan, kelemahan kita, kekurangan, kesulitan ekonomi, berbagai permasalahan yang harus kita hadapi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak. Yesus sudah memerdekakan kita. Demi saudara dan saya, Allah rela menyerahkan anaknya untuk berjuang sampai berdarah-darah, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita bisa mengalami kemerdekaan atas semua musuh kita. Bukan karena perjuangan kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan bagi kita. Kristus telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia beribadah, tetap percaya kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan baik, agar dunia melihat Kristus dalam kehidupan kita. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan bukan karena kekuatan kita, melainkan biarkan Yesus terus bekerja dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Kemerdekaan telah menjadi bagian setiap anak Tuhan yang percaya kepada salib Kristus. Pengorbanan Yesus telah memerdekakan kita seutuhnya. Yang minus menjadi surplus, segala kutuk diubah menjadi berkat, kemiskinan menjadi kekayaan, keputusasaan menjadi harapan, kegagalan menjadi keberhasilan. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal dan kuasanya tetap untuk selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka di dalam Kristus. Jadi tugas kita saat ini adalah kita mau berdoa untuk bangsa kita supaya seluruh rakyat Indonesia benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai bangsa kami sampai 76 tahun ini. Bangsa ini boleh ada semua hanya karena kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk bangsa kami, biar bangsa ini Tuhan, biar seluruh rakyat bangsa kami ini boleh benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya yang daripada Engkau. Selamatkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, sehatkan, sembuhkan bangsa kami ini Tuhan dari pandemi COVID-19 yang masih terus ada di dalam kehidupan bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan menolong para pemimpin bangsa negara kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam mereka memimpin bangsa kami, di dalam mereka menyelesaikan setiap persoalan masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami ini Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinan mereka, seluruh rakyat kami boleh mengalami damai sejahtera, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami GPDI COTW Temanggung. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala kami. Tuhan berkati staf gembala, para pengerja aktivis gereja, para diaken Tuhan. Bersama-sama kami bersatu hati memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan berkati seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Berkati usaha mata pencarian mereka. Berkati pendidikan mereka. Di tengah-tengah situasi
situasi yang sulit kami tetap memandang kepada Tuhan dan pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.